Pernah nggak sih ngerasa takut banget sama kegagalan? Saking takutnya sampai-sampai kita jadi nggak berani nyoba apa-apa. Nah, gimana kalau cara pandang itu kita balik total? Yuk kita bedah bareng-bareng buku filosofi dari Elizabeth Day. Buku ini, wah, ini kayak panduan buat mengubah kegagalan jadi kekuatan terbesar kita. Oke, kita mulai dari sini ya. Dari sebuah ironi yang unik banget. Buku ini tuh lahir dari sebuah podcast tentang kegagalan. Dan lucunya, podcast tentang gagal itu malah jadi hal paling sukses yang pernah si penulis lakukan. Nah, ini dia intinya, filosofi. Kadang-kadang kemenangan terbesar kita itu ya lahirnya dari kegagalan. Nah, jadi gimana sih semua ini bisa dimulai? Ternyata ceritanya itu penuh sama kegagalan-kegagalan kecil yang kayaknya kita semua pernah ngalamin deh. Coba bayangin deh, podcast yang sukses banget itu, How to Fail, lahirnya dari rentetan kegagalan yang, rasanya deket banget sama kita. Si Elizabeth Day ini gagal nemuin nama yang orisinal, gagal jual gaun pengantin bekasnya, dari pernikahan yang juga gagal, dan bahkan ya, dia gagal nyewa desainer sampai harus gambar logo sendiri, pakai spidol. Tapi lihat deh hasilnya sekarang, dari semua kegagalan itu, malah lahir sebuah fenomena. Oke, ini nih pertanyaan gedenya. Kalau gagal ternyata bisa berujung sukses, kenapa ya kita ini takut banget sama yang namanya kegagalan? Yuk kita coba cari tahu. Kita ini sebenarnya hidup di tengah paradoks yang aneh banget loh. Coba deh pikirin. Di satu sisi, media sosial itu kayak nuntut kita buat tampil sempurna terus, seolah-olah hidup yang wow itu normal. Tapi di sisi lain, kita juga takut setengah mati dihina di depan umum. Salah ngomong dikit, salah nge-tweet, bisa langsung viral dan dihakimi sama ribuan orang. Wah, tekanan dari dua arah ini bener-bener bisa bikin kita kaku, nggak berani ngapa-ngapain. Kita tuh kayaknya terobsesi banget ya buat bahagia terus-terusan. Tapi capek nggak sih ngejar itu terus? Nah, buku ini nawarin sebuah alternatif. Gimana kalau tujuan kita itu bukan kebahagiaan yang kadang naik, kadang turun, tapi rasa puas yang lebih tenang, lebih stabil. Gimana kalau kita coba terima aja bahwa masa sulit itu pasti ada, dan justru disitulah letak pelajaran berharganya. Nah, dari semua pemikiran inilah lahir ide inti dari buku ini, filosofi. Dan ini tuh bukan cuma kata-kata keren loh, tapi beneran sebuah cara pandang yang baru. Definisinya ternyata simpel banget. Kegagalan itu, menurut Elizabeth Day, cuma sekedar sesuatu yang terjadi saat rencana kita nggak berjalan mulus. Udah gitu doang. Nggak ada embel-embel kita pecundang, nggak ada penilaian moral apapun. Cuma, ya melenceng sedikit dari rencana awal. Nah, ini dia bagian yang bikin klik di kepala. Buku ini ngajak kita mikir gimana kalau masalahnya itu bukan di kegagalannya, tapi di rencananya itu sendiri. Wah, ini pertanyaan yang langsung maksa kita buat ngeliat lagi ekspektasi kita itu sebenarnya datang dari mana sih? Coba deh kita renungin sebentar. Rencana hidup kita itu datangnya dari mana? Seringkali jawabannya bukan murni dari diri kita sendiri loh. Mungkin dari orang tua yang super kritis, atau dari mantan yang suka ngejudge, tekanan sosial, atau jangan-jangan dari kebanyakan nonton film komedi romantis tahun 80-an. Nah, mempertanyakan rencana warisan ini adalah langkah pertama buat berdamai sama kegagalan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang praktisnya nih. Jadi di buku ini sebenarnya ada 7 prinsip, tapi kita bakal fokus ke 3 yang paling jitu, yang bisa langsung kita coba terapkan. Udah siap? Yuk, kita mulai. Prinsip nomor 1. Ini dalam banget nih. Anda itu bukan pikiran terburuk Anda. Nah, ini tuh tentang gimana caranya kita ngadepin si kritikus yang ada di dalam kepala kita. Tahu kan? Suara yang bisik-bisik terus, bilang kita ini nggak cukup baik. Ada satu cerita yang luar biasa dari Mo Gaudat. Jadi, setelah dia kehilangan putranya, Ali, otaknya itu terus-terusan ngasih pesan, Ali meninggal. Sakit banget kan? Tapi dia belajar buat ngejawab pikiran itu. Dia bilang, iya otak, tapi Ali juga pernah hidup. Jadi dia memilih buat fokus sama 21 tahun kebahagiaan yang pernah mereka punya. Ini bukti nyata kalau kita itu punya pilihan. Kita bisa memilih cara kita merespons pikiran-pikiran terburuk kita. Lanjut ke prinsip kedua, anggap kegagalan itu sebagai proses pengumpulan data. Ini benar-benar mengubah cara pandang. Dari sesuatu yang kita ambil hati banget, jadi sesuatu yang jauh lebih praktis dan nggak pakai emosi. Contohnya nih, ada latihan improvisasi yang unik banget. Jadi seorang komedian naik panggung sendirian, dan penonton boleh pergi satu-satu kalau mereka mulai bosen.
Tujuannya bukan buat sukses bikin orang ketawa, tapi justru buat gagal secepat mungkin dan mengosongkan ruangan. Aneh kan? Tapi dengan begitu, si komedian ini ngumpulin data tentang lawakan mana yang nggak berhasil. Saat kita melihat kegagalan sebagai data, ego dan rasa takut itu langsung hilang. Ini bukan lagi soal dihina, tapi murni soal belajar. Dan prinsip yang terakhir ini, wah ini mungkin yang paling bikin lega. Prinsipnya adalah, hampir semua orang merasa pernah gagal di usia 20-an. Jadi kalau Anda pernah atau lagi ngerasain itu, Anda sama sekali nggak sendirian. Ternyata ya, perasaan gagal di usia 20-an ini jadi tema yang muncul terus-terusan di podcastnya Elizabeth Day. Ini perasaan yang super umum. Dan kutipan dari Phoebe Waller-Bridge ini, wah, ngena banget. Dia bilang, dia sih pengen kulitnya balik kayak umur 20-an, tapi dia lebih milih hati dan nyali yang dia punya sekarang. Intinya, mungkin fisik kita nggak sekencang dulu, tapi keberanian dan kebijaksanaan yang kita dapat dari semua kegagalan itu jauh lebih berharga. Oke, jadi apa nih kesimpulan besarnya dari semua ini? Intinya ternyata koneksi adalah soal koneksi, hubungan antar manusia. Dan ini mungkin pelajaran paling pentingnya, berani ngakuin kegagalan itu bukan tanda kelemahan. Justru sebaliknya, itu adalah ekspresi dari kekuatan. Dan dari situlah hubungan yang tulus antar manusia bisa terbentuk. Di podcastnya, para tamu itu cerita soal hal-hal yang berat dan personal banget. Mulai dari kecanduan heroin, masa kecil yang gak bahagia, kecemasan yang parah, sampai kesedihan karena kehilangan anak atau perceraian. Tapi, justru saat mereka berani terbuka, mereka semua sadar satu hal. Ternyata gue gak sendirian, dan kerentanan yang dibagi bersama itulah yang jadi obat paling manjur buat rasa malu. Nah, ini dia kuncinya. Saat kita sama-sama menghilangkan stigma dari kegagalan, saat kita berani ngomongin itu secara terbuka, kegagalan itu jadi kehilangan kekuatannya buat nyakitin kita. Rasa malu itu langsung menguap. Dan yang tersisa adalah kesadaran kalau kita semua ini sama-sama manusia. Kegagalan bukan lagi sesuatu yang bikin kita sendirian, tapi justru jadi jembatan yang menghubungkan kita semua. Kita tutup bahasan ini dengan pertanyaan pamungkas dari buku ini. Elizabeth Day sendiri bilang, kegagalan telah membentuk saya. Sekarang pertanyaannya saya lempar ke Anda. Mungkinkah kegagalan juga bisa membentuk Anda? Coba deh direnungkan.